semuanya, kembali lagi bersama aku Alia Ragil Ramadhani dengan NIM 25112074050. Jadi, di sini aku akan menceritakan dongeng yang berjudul Si Kancil dan Jerapah. Jadi, ikutin keseruan aku yuk. Hari ini matahari bersinar dengan hangat. Cahayanya terpantul pada butiran-butiran air. Terlihat seperti permata yang berkelip. Hujan yang turun semalaman membuat dedaunan dan rerumputan menjadi segar, memikat para hewan untuk memakannya. Termasuk jirafu. Dia adalah jerapah yang baru saja datang ke hutan Flona. Anyam nyam nyam nyam. Enak sekali daun di sini. Kenyang sekali. Aku perlu minum. Aku akan cari sungai di dekat sini. Kalau tidak salah, aku ingat belokan di sini. Lurus lagi dan aku akan menemukan sungai yang jernih. Ada banyak genangan air. Aku harus berhati-hati. Kalau terinjak, kakiku akan gatal dibuatnya. Wah, indah sekali bunga-bunga di sini. Cocok dengan diriku yang suka hal-hal cantik. Tak lama kemudian, jirafu sampai di tepi sungai. Lihat siapa itu yang sedang minum. Ada domba bau di sini. Hai Debbie, domba, pergilah. Aku ingin minum di sini. Mengapa aku harus pergi? Kita kan bisa minum bersama. Minum bersamamu? Tidak, kau tidak pantas minum air jernih di sini. Carilah tempat yang lain. Apa maksudmu? Kau bukan pemilik sungai di sini. Aduh, masa sih kamu tidak paham? Lihatlah aku yang anggun ini. Tubuhku tinggi, wajahku rupawan, bulu di tubuhku bersinar. Tidak seperti kamu yang kecil, kakimu pendek, bulumu kusut, penuh dengan lumpur. Apakah kau sudah mengerti? Bahkan kakiku saja lebih bersih dibanding dirimu, Debbie. Debbie termenung mendengar apa yang diucapkan oleh jirafu. Memang sih tubuhku kotor, tapi ini kan gara-gara kehujanan. Nanti aku juga akan mandi. Jangan diam saja, sana pergi. Jerapah ini seenaknya saja. Aku tidak boleh kalah. Tidak mau, semua berhak minum air sungai di sini. Hahaha, rupanya kamu ingin berdebat denganku. Tiba-tiba jirafu menggosokkan kakinya ke badan Debbie. Aduh, apa yang kamu lakukan, jirafu? Wah, ternyata bulu dombamu bisa mengkilapkan kukuku. Jadi tambah cantik. Pergi sana sekarang, apa aku akan terus mengganggumu? Jerapah itu jahat sekali. Debbie pun pergi dari sungai itu, padahal ia belum selesai minum. Semakin hari, tingkah laku jirafu semakin menyebalkan. Dia merasa paling berkuasa di hutan Flona. Kancil pun mendapatkan kabar tentang jirafu ini dari Debbie. Debbie menceritakan semua yang dilakukan oleh jirafu pada Kancil. Gimana ini, Kancil? Jirafu sudah keterlaluan. Dia sudah meresahkan penghuni hutan Flona. Iya, aku juga telah mendengar dari Koko dan Goti. Mereka juga diganggu oleh jirafu. Apakah kau punya ide untuk memberinya hukuman, Kancil? Tenang saja, Debbie. Aku
Aku sudah memikirkan cara yang tepat untuk membuatnya jerah. Esok harinya, Kancil pergi untuk menemui Jirafu. Hai Jirafu, aku dengar kau dapat berlari cepat. Hahaha, ternyata kehebatanku sudah tersebar ya. Kalau kau mau, aku menantangmu untuk lomba lari. Bagaimana? Kau salah memilih lawan, Kancil. Tentu saja aku pemenangnya. Dengan kakiku yang panjang, aku akan dengan mudah mengalahkanmu. Kita buktikan saja nanti. Namun, aku mempunyai permintaan. Apa permintaanmu, Kancil? Jika aku menang, aku meminta kau tidak mengganggu hewan lainnya. Baiklah, ku terima tantanganmu. Kita buktikan saja siapa yang tercepat dan berkuasa di sini. Lomba lari antara Jirafu dan Kancil pun dimulai. Semua telah siap di garis start. 3, 2, 1, mulai! Dengan sikat, Jirafu langsung melaju cepat ke depan. Hahaha, aku tunggu di garis finish, Kancil. Kancil tidak menanggapi perkataan Jirafu. Ia tetap berlari dengan santai. Jirafu terus berlari dengan kekuatan penuh. Namun, Jirafu tidak tahu bahwa rute yang dilaluinya penuh dengan rintangan yang telah disiapkan oleh Kancil. Tantangan pertama, tanah berlumpur dengan genangan air. Kotor sekali. Lumpur dan genangan ini menggangguku. Jirafu langsung berhenti ketika menemui tanah berlumpur. Dengan kakinya yang panjang, ia kesulitan untuk menghindari tanah licin tersebut. Kakinya saling silang, malah membuatnya tersandung terteteh. Hai Jirafu, aku duluan ya. Kancil pun berhasil menyusul Jirafu. Berbeda dengan Jirafu, Kancil dapat melewati genangan air dengan mudahnya. Sampai jumpa di garis finish Jirafu. Hihihihi. Belum selesai dengan rintangan genangan, kini Jirafu dihadapkan dengan pepohonan lebat yang tinggi. Tubuh Kancil yang mungil dapat melewatinya dengan mudah. Tidak dengan Jirafu, wajahnya seperti ditampar dedaunan dan ranting yang lebat. Kini membuat Jirafu kelelahan sebelum mencapai garis finish. Sakit sekali mukaku. Badanku juga pegal semua. Kancillah yang memenangkan pertandingan ini. Sedikit lagi kau sampai loh. Apakah kamu tidak berlari lagi? Kau sudah menang, buat apa aku harus berlari? Hahaha, apakah kau masih merasa menjadi yang terhebat? Aku capek sekali, Kancil. Berhentilah mengejekku. Aku kan cuma meniru kelakuanmu selama ini. Apakah kamu marah? Tiba-tiba Debbie membantu Jirafu untuk berdiri. Apa yang kamu lakukan, Debbie? Kenapa kau mendorongku? Aku tidak mendorongmu. Aku sedang membantumu untuk berdiri. Siapa yang membantumu berdiri jika kami pergi? Kakimu terlalu panjang.
Kamu pasti kesulitan untuk berdiri sendiri. Mengapa kau membantuku? Bukankah kalian sedang mengerjaiku? Kami hanya ingin menyadarkanmu saja, Jirafu. Sesama penghuni hutan Flona, kita harus saling membantu, bukan saling mengejek dan merendahkan. Maafkan aku, Debbie. Kemarin aku sudah mengganggumu. Jika kalian mau memaafkan, aku berjanji akan berubah. Tentu saja. Sejak saat itu, sedikit demi sedikit Jirafu mulai berubah. Ia juga sering membantu hewan-hewan lainnya. Pesan yang dapat diambil dari dongeng tersebut adalah Tuhan menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Syukuri apa yang kita miliki dan jangan saling merendahkan satu sama lain. Sekian dari aku, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.